kita beribadah kepada Allah, di sana pasti ada satu targetnya pembersihan. Iya. Maka oleh sebab itu hendaklah kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Masam dimanapun Anda berada, terutama yang ada di Surabaya dan sekitarnya, di Wolak-Walik tetap Masam. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bersama Kiai Haji Farmadi Hasyim. Beliau dari Kanwil Kemenak Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, dan alhamdulillah dengan kesibukannya malam ini beliau menyempatkan waktu untuk bersama kita semua dulur Masam yang ada di Surabaya khususnya untuk membicarakan soal zakat. Karena ini kan sudah menjelang Idul Fitri, ya. Pak Kiai. Jadi zakat adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Nah, kira-kira kriteria zakat itu apa saja dan bagaimana, nanti kita minta ulasan singkat. Baik, terima kasih. Di Wolak-Walik Tetap Masam. tetap Masam. Di Wolak-Walik tetap Masam. Tetap Masam. Pada dasarnya di saat kita beribadah kepada Allah, di sana pasti ada satu target yang ingin kita raih. Contoh kecil, di saat kita melaksanakan ibadah sholat misalnya, maka target yang ingin kita raih pasca melaksanakan ibadah sholat itu ialah tanha anil fakhsya'i wal munkar. Tidak akan mengerjakan kekejian dan kemungkaran. Iya. Di saat kita melaksanakan ibadah haji misalnya, maka target yang ingin kita raih pasca melaksanakan ibadah haji, hajjan mabrur. Haji yang mabrur. Di saat kita melaksanakan ibadah zakat misalnya, target yang ingin kita raih pasca melaksanakan ibadah zakat itu ialah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dalam rangka mensucikan diri kita sendiri. Jadi artinya zakat itu adalah kotoran. Berarti yang kan harus ada dikeluarkan. di setiap orang. Ada di setiap orang. Maka siapa saja yang berhak menerima zakat dan siapa saja yang tidak boleh menerima zakat. Yang tidak boleh menerima zakat itu ialah Rasulullah bersama wa dzurriyyatihi. Itu tidak boleh. Tidak boleh terima zakat. Tidak boleh. Kenapa? Karena zakat itu kotoran. Masa kotoran itu harus kita berikan pada Rasulullah? Kan nggak mungkin. Iya. Maka oleh sebab itu zakat itu dalam Al-Quran sudah disebut 8 asnaf. 8 asnaf. Jadi penerima zakat. Jadi mereka yang mampu itulah Masam di Wolak-Walik tetap Masam. Itulah yang berhak menerima zakat, yang 8 asnaf sama ini. Bagi siapa saja yang berhak mengeluarkan, bagi mereka yang mampu. Lalu apa saja, apa yang harus dikeluarkan zakat itu? Kutil balad. Kutil balad itu ialah makanan pokok. Jadi 4 imam madhab, ketiga imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali sepakat zakat itu harus kutil balad, makanan pokok. Nah, kita ini di itu Indonesia zakat fitrahnya ya. Zakat fitrahnya. Belum kita berpikir belum tentang malnya, belum yang lain. Belum zakat kayak punya Masam di Wolak-Walik tetap. Masya Allah. Ini baru zakat fitrah. Baru zakat fitrahnya. Belum zakat Masam Wolak-Waliknya ini nih. Jadi belum zakat Wolak-Walik. Nah, zakat fitrah itu sendiri kan untuk mensucikan diri. Ya. Nah, otomatis sekarang terkait dengan mereka harus mengeluarkan zakat fitrah itu, ini kan standar yang diberikan, misalnya kutil mal tadi itu dari beras misalnya. Beras. Nah, sementara beras ini kan macam-macam sekarang ini. Iya. Ada yang harga 10.000, ada yang 11.000. Nah, bahkan ada yang beras organik. Ini harganya sudah di atas 30.000, 30 ribuan. Nah, kira-kira gimana? Afdolnya orang mengeluarkan zakat itu kutil balad, yang makanan pokok itu yang bagus. Yang paling bagus. Kenapa? Ibarat kita mau nyuci mobil, mau nyuci baju.
maka pilihannya agar supaya bersih, lalu baju itu tidak cepat bulak, bla bla, maka dicarikan pembersih yang bagus. Pembersih yang bagus. Namanya pembersih Iya, zakat iya. itu. Maka oleh sebab itu hendaklah kalau kita mau mengeluarkan zakat yang bagus, yang organik, yang harganya organik, yang harganya 35.000 ya, kurang lebih. segitu itu Harus ya. yang itu. Iya, Kisarannya hanya 2,5. Maka khawatir kurang, ulama sepakat dijadikan 3 kilo. 3 kilo. Ya, Jadi ya. tinggal kalikan aja 35.000 kali 3. Dulure Masam dimanapun, bagi dulure Masam yang mempunyai kemampuan lebih soal keuangan, terutama bagi para crazy rich sekarang kan Apa banyak itu? nggak tahu. Bahasa Kalau itu. kita ini kan crazy, tinggal ritnya apa, nggak pakai rit, jadi tinggal crazy-nya aja. Bagi mereka yang punya kemampuan lebih, Bahasanya ya, bahasa langit sudah ini. memberikan zakat itu yang afdol adalah Yang barang terbaik. yang bagus, Yang barang terbaik. yang terbaik. Yang terbaik. Jangan sama berasnya yang harga 10 ribuan seperti dipakai pada umumnya. Kita Iya. ini punya kemampuan lebih. Yang terbaik. Nah, di luar itu ya mungkin kalau kita bahas satu persatu tentang syarat-syarat ini mungkin agak terlalu detail. Nah, ini mungkin yang kekinian. Ya. Banyak saudara-saudara kita, terutama yang ada di kota-kota besar ini, yang punya penghasilan lebih dari sesuatu yang tidak dinyana. Min haitsu la yahtasib. Contoh Min haitsu la seperti yahtasib. walak-wali. Ya. Amin, amin. Nah, kita lihat misalnya di kota-kota besar di Jakarta, banyak saudara-saudara kita yang punya penghasilan dari YouTuber misalnya, ya. dari konten-konten yang dia bikin, penghasilannya luar biasa itu kalau kita lihat. Termasuk konten ini ya, kontennya. Nah, ini non profit kayaknya. Kalau konten sekarang ini kayaknya non profit. Tapi bagi mereka yang sudah punya follower, pengikut sudah jutaan, itu endorse. Nah, yang dia endorse mana-mana penghasilannya luar biasa. Nah, ini zakatnya gimana nih? Begini, Yusuf Qaradawi, spesialis pakar zakat itu, Ya. itu pada dasarnya yang dikeluarkan zakat itu manakala milkutam dalam setahun itu dikalkulasikan dengan emas. Dalam emas itu 85 kilo. 85 Jadi 85 gram, sorry Gram, maksud saya, 85 kilo gram. banyak. Ini karena saya ngomong sama beliaunya, jadi grogi. Weh, Ya Masya Allah, wajar. diwala-wale. Jadi 85 gram. Itu katakanlah kalau diuangkan 1 gram yaitu 1 juta, berarti 85. 85 juta itu setahun, setelah dipotong pengeluaran bla bla bla, masih ada sisa 85, maka harus dikeluarkan 2,5% dari 85 dari tadi. 85 tadi. Kalau memang ternyata lebih 85 lebihnya kali 3, maka kali dikeluarkan 2,5 2,5 kali 3. Iya. Penghasilan mereka ini kan begini. Jadi 1 bulan ini mereka hasil endorse misalnya 100 juta misalnya, saya contoh. Bulan berikutnya endorse-nya hasilnya 250 juta. Bulan berikutnya lagi turun lagi 75 juta. Ini mengkalkulasinya gimana ya? Tapi kan itu ada haul istilahnya. Haul. Jadi ya? mengeluarkan zakat itu haul. Dalam 1 tahun. Januari ketemu Januari. Akumulasi. Haul itu akumulasi dulu. Akumulasi. Itu bahasa langit tadi. Itu akumulasi. Kalau bukan dari belum pernah ke penghasilan. langit nggak paham. Ini jadi akumulasi setahun itu setahun. Jadi kalau misalnya bulan ini lalu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan katakanlah kalau per bulan dapat 100 juta misalnya, diakumulasikan ya. Apa bahasa dunianya ya. Iya, bahasa dunia bukan bahasa langitnya itu adalah haulnya itu ketemu ternyata lebih dari 85 katakanlah, maka harus dikeluarkan. Ternyata per bulan itu 100, kita kalikan 12 berarti harus menggunakan 2,5-nya 12 itu berapa? Setelah akumulasi dari 85. Dari 85. Jadi ulama sepakat ngitungnya ke emas. Jadi misalnya emas sekarang 1 juta ya 85. Kalau emas saat ini misalnya 1,5 juta ya dikalkulasi. Jadi kalau di akhir tahun di emas ya. Di akhir tahun
saat ketemu haul namanya bahasa langitnya ya. Bahasa Haul, maka dikalkulasi. Nah, setelah dikalkulasi dikeluarkan zakat itu. Siapa yang berhak menerima? Ya 8 asnaf. 8 asnaf itu. Jadi yang pasti yang berhak menerima itu adalah 8 asnaf. Iya. Jadi kalau saya dulu-dulunya itu dari 8 asnaf itu sering memposisikan sebagai amil. Jadi selalu menerima. Nanti kalau begini, sekarang memposisikan sebagai nanti amil begini, di pendung. banyak orang salah paham menafsirkan amil. Amil, Kita nanti ya. cari waktu khusus ngobrol tentang amil. Bahas soal itu. Iya. Jadi Dulur Masam, jangan lupa nanti ke nomor ini, ya. Nomor ini silakan dihubungi untuk pertanyaan, semua pertanyaan yang terkait dengan zakat silakan sampaikan di nomor ini, di bawah ini ya. Dari berbagai macam pertanyaan seperti yang disampaikan dari kemarin di channel Samsul Arifin Masam ini akan ada giveaway untuk para panjenengan semua yang telah memberikan komentar dan akan kita bahas yang namanya zakat ini lebih detail lagi. Satu hal lagi, Kiai. Dari penghasilan yang masuk, kemudian era sekarang kan orang jarang beli cash itu, semuanya pakai cicil itu. Cicil rumah, cicil mobil. Ini kan masuk utang, ya kan? Ada penghasilan sekian, kalau katakanlah saya jadi contohkan 100 juta, tapi kemudian kita punya tanggungan cicilan dalam kendaraan dalam waktu sekian tahun. Ini kan tahunnya beda sudah, jadi sudah lewat tahun, katakanlah 300 juta dari cicilan. Nah, untuk pembagian zakat dari yang kita peroleh ini, sementara kita punya utang, itu kira-kira gimana? Jadi yang kita peroleh itu kita keluarkan dulu untuk nyaur utang. Untuk yang kredit rumah. Nah, yang cicilannya kan tiap bulan ini? Iya, potong aja dulu. Dipotong langsung? Iya. Jadi kan ada penghasilan bersih, ada penghasilan kotor. Penghasilan kotor. Kotornya itu ada 100 katakanlah, 100 juta. Ya, lalu 100 juta diambil dulu. Ini untuk karyawan saya, ini cicilan rumah, ini cicilan mobil. Ketemu 50, ya enggak dulu. Kan nanti tinggal bulan berikutnya. Iya, ada apa istilahnya neto dan apa? Bruto ya. Ini bahasa langit ya, bahasa langit. Bahasa langit yang sebelah gitu. Ada neto, ada bruto. Jadi dipotong dulu. Potong kebutuhan. Dipotong kebutuhan. Setelah dipotong kebutuhan, baru adalah milkutam. Itu milik kita sempurna. Jadi yang milkutam ini yang kemudian kita zakatkan. Kita keluarkan zakatnya. Termasuk begini, masam diwala-wale. Diwala-wale tetap masam. Diwala-wale tetap masam. Jadi kita punya rumah. Ini rumah saya ini cicil rumah. Rumah ini saya nyicil kredit rumah ini selama katakanlah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun begitu selesai, ini 3 tahun akhir ini sudah selesai, sudah tamat, sudah hatam, maka ini milik saya rumah ini. Lalu kalkulasi rumah saya ini berapa? Katakanlah rumah saya ini harganya 1M. Ada 1M. Maka rizki yang Allah berikan kepada saya 1M ini, saya keluarkan 2,5 untuk zakat. Karena Allah berikan rizki pada saya. Iya. Itu. Kecuali rumahnya masih belum lunas tadi. Kalau belum lunas, kan harus bayar dulu. Jadi itu tidak wajib dizakatkan. Neto, bruto. Neto, bruto. Jadi itu dulu Masam. Masih banyak topik-topik yang akan kita bahas dengan beliaunya ini karena memang membicarakan soal zakat tidak cukup waktu kita hanya bicara 10-15 menit, tidak cukup. Tapi butuh waktu yang panjang. Tapi jangan khawatir dulu Masam dimanapun. Pada kesempatan yang akan datang kita akan lebih bahas lagi terutama soal amil. Soal amil zakat ini masih banyak terjadi kontraproduktif di masyarakat, kontrapersepsi di masyarakat. Sehingga seakan-akan kita yang membantu panitian dianggap amil zakat tapi padahal tidak memenuhi syarat amil. Dan ini harus segera dibahas. Oke, Dulur Masam, sekian dulu. Jangan lupa isi komentar di kolom nomor ini, di bawah ini. Jangan lupa diwala-wali tetap masa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.